Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 sahabat Borneo di mana saja kalian berada. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Borneo Teknik Banjarbaru. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga dengan saya di sini. Nah, video kali ini saya akan melakukan penggantian kompresor pada unit freezer box dengan merek Belput ya. Jadi kasusnya freezer box ini kata outlet yang jualan katanya nyetrum karena ada pembeli waktu pegang freezer tersebut mau mengambil bahan makanan yang ada di dalam, dia tersetrum, tersengat listrik seperti itu ya. Kemudian saya melakukan pengecekan di lapangan dan memang benar seperti yang dikatakan oleh outlet. Saya cek dengan menggunakan test pen. Di situ test pen saya menyala. Kemudian saya cek dengan menggunakan tang ampere dengan voltmeter. Saya hubungkan kontak bodi dengan tanah atau ground. Ternyata di situ tegangannya naik adalah 222 volt dan itu sama dengan listrik standar ya pada umumnya rumahan 220 volt. Nah, kemudian setelah biasanya sih itu ada kabel terkupas seperti itu ya. Itu indikasi saya. Ternyata waktu saya balik colokannya pun tetap saja dia tetap setrumnya besar. Setelah saya melakukan pengecekan, memang tidak ada kabel yang terkelupas dan bisa dipastikan bahwa itu adalah kompresor yang mengalami kerusakan. Tetapi secara fisik dia bagus, kemudian juga bisa beku, akan tetapi lilitan di dalamnya yang kemungkinan sudah terkelupas dan jika dia mengalami panas pada kompresor tersebut, maka dia akan induksi ataupun kontak bodi dan mengakibatkan tegangan listrik yang mengalir pada seluruh bodi freezer tersebut. Dan freezer tersebut sudah saya bawa ke workshop saya dan akan saya perbaiki pada hari ini. Nah, bagaimanakah video untuk penggantian kompresornya? Kita lihat video berikut ini. Oke, langsung saja saya melakukan eksekusi. Yang pertama saya buka dulu ya untuk penutup kompresornya. Kemudian di sini saya akan melepaskan kompresornya. Namun terlebih dahulu kita potong pada bagian pipa yang terhubung dengan kondensor, kemudian pipa yang terhubung dengan evaporator, juga pipa yang terhubung dengan filter dryer. Nah, jadi di sini filter dryer akan saya ganti dengan yang baru. Selain kompresor yang baru, filter dryer juga wajib kita ganti dengan yang baru. Nah, karena saat mau memotong atau mengcutting pipa kondensor, di sini saya nyangkut dengan fan blower ya. Jadi di sini saya angkat dulu kaki kompresor agar memudahkan saya nantinya saat memotong pipa yang terhubung dengan kompresor menuju ke kondensor. Nah, di sini saya lepaskan dulu untuk pengait kaki kompresor sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi di sini saya tinggal mengangkat kompresor saja
agar tidak mengenai fan blower saat saya melakukan cutting pipa kondensor. Nah, seperti ini jadinya. Jadi saya lebih mudah untuk mengcuttingnya atau memotong pipa yang menuju kondensor. Nah, setelah semua pipa yang terhubung dengan kompresor sudah lepas, kemudian di sini kompresor saya keluarkan. Nah, kemudian di sini saya melepaskan soket yang menuju ke kompresor, yaitu overload dan juga relay. Nah, sekarang kita akan mengganti dengan kompresor yang baru. Ini merek kompresornya adalah Fuji Kobe dengan ukuran 1/5 PK. Sebelum melakukan pengelasan, sebaiknya kita lepaskan dulu tutup untuk overload dan juga relay, dan jangan lupa overload dan relaynya juga kita lepaskan agar saat kita melakukan pengelasan nantinya relay dan overload tidak kena percikan api. Untuk melakukan pengisian freon nantinya di sini saya menggunakan ventil. Oh ya, sebelum kita mengelas jangan lupa ventilnya ini kita lepaskan dulu ya. Dari dalam ventil kita keluarkan, kemudian baru nanti kita melakukan pengelasan. Tujuannya agar nanti ventilnya aman ya, karena ventil itu terbuat hasilnya dari plastik. Nah, karena ini ventilnya kecil, jadi saya melakukan sambungan sok ya dengan bekas pipa AC 1/4. Nah, jadi di sini saya sambung ya seperti ini. Saya sok ya, kalau orang bilang di sok. Nah, baru kita melakukan pengelasan. Nah, saat melakukan pengelasan, khususnya alat lasnya sama seperti yang saya pakai ini, usahakan kalian memanaskan pipa yang lebih tebal terlebih dahulu. Tujuannya agar saat kita melakukan pengelasan dengan kawat las atau perak, nantinya dia akan menyebar dengan sendirinya karena pipa yang lebih tebal tadi dia akan lebih pijar seperti itu ya. Jika kita mengelas atau memanaskan pipa yang lebih tipis, maka nantinya hasil pengelasan akan kurang bagus, akan bentol-bentol ya, atau kalau orang Banjar bilang itu kerutulan seperti itu. Nah, jadi hasilnya pun akan kurang bagus. Nah, jika kita panaskan ke bagian yang lebih tebal, maka nanti dengan sendirinya dia akan meleleh tanpa kita susah-susah memutar tangan kita ke depan ke belakang untuk mengelas ya. Nah, hasilnya seperti ini. Dengan mudahnya dia akan meleleh atau menyebar sekeliling pipa yang kita panaskan. Nah, seperti ini hasilnya. Jika kita lihat dari belakang ini ya, saat saya mengelas tadi, kemudian ini dari depan, dan hasilnya alhamdulillah dia bagus ya, menyebar sempurna, tidak kerutulan seperti itu. Nah, kemudian
di sini saya masukkan terlebih dahulu kompresornya, namun tidak saya pasang untuk penjepit kakinya tadi ya, karena dia mentok dengan kipas atau fan blower tadi. Jadi saya miringkan terlebih dulu kompresornya sedikit agar memudahkan saya dalam pengelasan pipa, baik itu yang menuju kondensor maupun yang menuju ke evaporator. Nah, di sini saat mengelas kondensor seperti ini ya, ini menuju kondensor, pipa tekan. Kondensor ini pipanya terbuat dari besi. Nah, jadi kita harus menggunakan borak seperti ini ya. Ini namanya borak, pasta borak ya. Saya menggunakan yang jenis pasta yang basah saat melakukan pengelasan antara tembaga dan juga besi. Mengapa demikian? Karena jika tidak menggunakan pasta borak ini, maka kita tidak bisa mengelas atau menyambung pipa tembaga dengan pipa besi. Jadi kita harus menggunakan media borak ini agar bisa menyatu antara besi dan tembaga. Nah, seperti yang ada di video ini, jadi pipa kita panaskan terlebih dahulu. Saat dia sudah pijar, nantinya borak yang kita celupkan tadi, yang pasta tadi, kemudian kita tempelkan saja pada bagian besi maupun tembaga yang akan kita sambung nantinya, seperti ini. Nah, jadi saat kita panaskan dia pijar, borak kita tempelkan saja di bagian yang akan kita sambung, maka dengan otomatis dia akan menyebar ke seluruh bagian pipa yang akan kita las yang sudah pijar tadi ya. Nah, jika sudah menyebar seperti ini, baru kita bisa melakukan pengelasan dengan perak. Dan jangan lupa seperti yang saya bilang tadi, kita panaskan bagian yang paling tebal terlebih dahulu agar memudahkan kita melakukan pengelasan. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemasangan atau pengelasan filter dryer yang baru. Nah, jadi seperti ini. Ini karena filter dryernya lubangnya agak besar, jadi kembali sini saya melakukan shock ya, atau penyambungan dengan pipa tembaga dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, jadi di sini saya tinggal menyambungkan saja, kemudian saya melakukan pengelasan nantinya. Nah, dan kembali di sini saya menggunakan borak. Mengapa? Karena pipa ini masih besi ya, ini pipa yang dari kondensor kemudian masuk ke dalam filter. Nah, jadi saya masih menggunakan borak untuk melakukan pengelasan antara besi dan juga tembaga. Oke, lanjut di sini kita melakukan pengelasan filter dryer yang menuju ke evaporator. Di sini ada dua pipa ya, pipa kapiler.
satu menuju ke evaporator dan satunya lagi untuk kita melakukan pengetesan apakah ada kebuntuan atau tidak saat kita melakukan pengelasan, dan juga bisa digunakan untuk kita vakum manual ya. Jika tidak mempunyai mesin vakum, kita bisa melakukan vakum manual dengan cara memasang pipa kapiler yang agak pendek pada lubang yang satunya ya, yang satunya menuju evaporator dan satunya lagi untuk pipa kapiler yang lebih pendek. Nah, selesai melakukan pengelasan, kemudian di sini saya rapikan untuk kompresor tadi, untuk kedudukannya. Di sini saya melakukan perapian dan akan saya pasang kembali untuk penjepit kaki kompresor tadi. Sebelum kita melakukan pengelasan atau penyambungan untuk pipa hisap, kita melakukan pengetesan terlebih dahulu untuk memastikan sambungan-sambungan pada kompresor sudah sesuai ya. Nah, di sini saya memasang overload dan juga relay. Kita akan melakukan pengetesan. Nah, ini saya akan colokkan apakah sesuai dengan fungsi sebelum kita menyambung keseluruhan. Oke, kita lihat di sini kompresor hidup ya. Nah, kemudian kita akan tes. Nah, di sini kita lihat seperti yang kita dengar bersama, ini anginnya sangat kencang. Nah, kemudian jika saya buntukan atau saya tutup untuk pipa kapiler kecil yang ini tadi, maka anginnya akan menuju ke pipa hisap yang besar ini. Nah, kita tes dulu, pastikan bahwa di sini keluar angin ya. Jika ada angin yang keluar berarti pengelasan kita berhasil sempurna. Jadi tidak ada kebuntuan saat kita melakukan pengelasan dan hasilnya sesuai yang kita inginkan. Setelah dipastikan semuanya sesuai, kemudian kita melakukan penyambungan atau pengelasan pada pipa hisap ya. Pada pipa hisap kita akan melakukan pengelasan. Nah, pada pipa hisap ini kita tidak perlu memakai boraks ya, seperti saat kita melakukan pengelasan pada kondensor tadi. Nah, karena pada kondensor itu adalah bahannya besi, sedangkan kompresor itu tembaga. Untuk pipa yang keluarnya, pipa tekannya tembaga, jadi kita tidak perlu menggunakan borak. Nah, berbeda dengan yang untuk pipa hisap, dia murni tembaga, baik itu pipa dari kompresor maupun pipa yang masuk ke kompresor. Jadi kita tidak perlu menggunakan borak, langsung saja kita melakukan pengelasan. Terakhir di sini saya akan melakukan pengelasan pada pipa kapiler yang pendek tadi ya. Setelah ini nanti kita akan melakukan pemakuman.
Seperti ini hasil pengelasan saya tadi ya, dari mulai pentil, kemudian pipa hisap, pipa tekan, filter dryer, dan juga pipa kapiler. Sebelum melakukan pemakuman, jangan lupa kita pasang pentilnya terlebih dahulu ya. Jadi isi pentil kita pasang terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemakuman. Fungsinya agar nanti saat pengisian freonnya tidak keluar ya. Nah, jadi di sini saya pasang, saya kencangkan terlebih dahulu. Kemudian saya pasang selang manifold. Nah, ini nanti untuk melakukan pemakuman ya, ataupun pengisian freon kita menggunakan selang manifold. Di sini saya menggunakan manifold yang single, yang 2 selang saja. Oke, jadi satu kita hubungkan ke ventil pengisian seperti ini. Pastikan dikencangkan ya. Oke, setelah kencang, kemudian yang satunya lagi kita pasang menuju ke mesin vakum. Nah, seperti ini. Tinggal kita pasang pada ventil yang ada di mesin vakum. Jangan lupa kita buka keran manifold sebelum kita melakukan pemakuman. Jadi di sini kita buka dulu ya kerannya. Nah, jika sudah semuanya siap, kemudian kita hidupkan mesin vakumnya. Kita tunggu saja pemakuman kira-kira sekitar 15 sampai 20 menit. Dan sambil kita lihat jarum pada manifold, nah, nanti dia akan turun saat kita melakukan pemakuman pada angka 30 ya. Di situ ada ya, di bawah angka 0 itu ada angka 30. Nah, kita pastikan dia akan turun ke angka 30. Nah, kurang lebih sudah 15 menit di sini. Jarumnya sudah di angka 30 ya. Kemudian saya akan menutup keran manifold ini. Pastikan ditutup dengan rapat, kemudian mesin vakum kita matikan. Dan setelah ini kita tidak langsung melakukan pengisian, kita tunggu terlebih dahulu dengan cara mengecek dan melihat jarum pada manifold, apakah jarumnya berubah atau tidak. Jika ada kebocoran, maka jarumnya ini akan naik ya, di atas angka 30, bisa ke 0 ataupun ke 10. Nah, sudah saya tunggu tadi sekitar 15 menit dan saya lihat jarum manifold tidak bergerak ya. Itu artinya tidak ada kebocoran. Baik, kita lanjut pada step berikutnya, yaitu pengisian freon. Di sini saya menggunakan freon dengan merek HFC Clea R134. Di sini saya menyesuaikan dengan kompresor yang saya pasang ya. Untuk jenis kompresornya di sini menggunakan freonnya jenisnya adalah R134. Kita lihat nameplate-nya ini. Jadi saat pengisian kita pastikan jenis freonnya sama ya. Nah, sedangkan pada kompresor yang terdahulu ini dia menggunakan R600. Dia menggunakan R600A. Nah, sedangkan kompresor yang baru saya ganti ini menggunakan jenis freonnya adalah R134A. Jadi kita saat mengganti kompresor pastikan kita samakan tulisannya yang ada di kompresor jenis freonnya apa ya, agar tidak salah. Oke, ini mesin freezer sudah saya nyalakan. Kemudian saya akan melakukan pengisian freon. Sambil kita cek saat pengisian freon, kita lihat angka pada tang ampere. Kemudian kita lihat juga tekanannya. Biasanya untuk kulkas ini rata-rata tekanannya adalah 10 sampai 12 PSI. Untuk freezer ada juga yang sampai 15 PSI ya untuk freezer.
Nah, sambil melakukan pengisian sedikit demi sedikit saya melakukan pengecekan apakah ada kebocoran pada pengelasan tadi dengan menggunakan air sabun. Jika ada kebocoran saat melakukan pengisian freon ini, maka dia akan terjadi gelembung. Nah, dia akan terjadi gelembung, itu menandakan bahwa ada kebocoran pengelasan. Dan alhamdulillah di sini tidak ada ya kebocoran dan tidak ada gelembung. Sudah saya perhatikan dengan seksama, tidak ada gelembung. Sabun itu menandakan tidak ada kebocoran. Alhamdulillah di sini untuk freezer box sudah mulai dingin ya. Kita lihat tekanannya sudah naik, tidak ada 10 PSI. Kemudian kita cek pada, nah di sini ada 12 derajat. Tadi sebelum saya nyalakan atau sebelum saya isi freon, dia angkanya adalah 30 derajat. Nah, karena ini ada dingin dan di sini sudah ada bunga es pada dinding freezer, dan maka angkanya sudah turun 12 derajat Celcius. Kurang lebih sudah 30 menit, ini kita cek lagi, bunga salju sudah mulai merata ya sampai ke bawah, dan kita lihat berapakah angkanya. Ya, di sini sudah minus 13 derajat Celcius, dan itu artinya sangat bagus sekali. Nah, demikianlah tadi video singkat tentang bagaimana cara melakukan penggantian kompresor pada unit freezer box dengan mereknya Belput. Terima kasih kepada kalian yang selalu setia menonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel YouTube Borneo Teknik Banjarbaru. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kawai-kawai, salam badang sanakan.